Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya law anna hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Cikini ke Gondang Dia. Apa kabar Bapak Ibu yang berbahagia? Iya, luar biasa sekali. Cikampek, Tasikmalaya. Walaupun capek, semoga semangatnya tetap membara. Beri tepuk tangannya dong. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pasir Hoje, yang saya hormati Ibu narasumber, serta Bapak Ibu SD Negeri sebagai peserta diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Saya Ainur Aini yang bertugas memandu acara diseminasi budaya positif modul 1.4, maka izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama terdiri dari pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dilanjut dengan ice breaking. Susunan acara yang kedua yaitu materi inti, sedangkan yang ketiga terdiri dari refleksi dan penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mendukung dan menyukseskan rekan kita ya dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Tak lupa pula dalam kesempatan ini kita salawat serta salam limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, jadi serta umatnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu semuanya, serta yang saya banggakan, alhamdulillah, selaku calon guru penggerak dari SD kita, yaitu Ibu Anika. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami semua atas nama keluarga besar Pasir Honje mengucapkan selamat dan serta doa mudah-mudahan apa yang sekarang sedang ditempuh, apa yang sedang sekarang dijalani, kegiatan untuk diseminasi calon guru penggerak ya. Ini salah satu bukti bahwa program guru penggerak ini yang benar-benar telah kita ketahui bersama salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas daripada guru itu sendiri dan tentunya ilmunya nanti untuk bisa direalisasikan di sekolah beserta rekan-rekan. Kami semua, terutama saya selaku kepala sekolah di SD Pasir Honje ini, benar-benar mendukung serta rekan-rekan juga mendukung apa yang akan nanti oleh Ibu Anita ke depannya setelah menjadi guru penggerak ini, benar-benar untuk merealisasikan hasil daripada menempuh pendidikan dari guru penggerak ini. Begitu juga kita semua, termasuk saya sendiri, apa yang diperlukan oleh Ibu Anita, kita dukung bersama, kita bantu bersama, kita sama-sama untuk saling bahu membantu, bantu membantu, dan kita tidak boleh bahwa Bu Anita harus berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari kita. Saya yakin Bu Anita ini salah seorang guru yang sudah mendapat panggilan untuk siap menjadi seorang guru penggerak. Dan alhamdulillah kredibilitas dari kinerja Bu Anita di SD Pasir Honje oleh kita semua tidak usah diragukan lagi. Ya, bagaimana dia bertanggung jawab serta memotivasi kepada siswa-siswa dalam melaksanakan tugasnya sudah kita semua ketahui. Nah, ini salah satu bukti bahwa Bu Anita pantas dan layak untuk menjadi seorang calon guru penggerak. Terima kasih Bu Anita. Dan perlu diketahui juga rekan-rekan siap membantu demi suksesnya kelancaran daripada Bu Anita ini sendiri. Begitu juga saya harapkan selaku kepala sekolah di sini, Bapak dan Ibu semuanya nanti ke depannya jangan hanya Bu Anita yang dari Pasir Honje seorang. Ya, berikutnya Bapak dan Ibu yang lain yang harus mengikuti jejak daripada Ibu Anita. Saya doakan. Ya, dan saya yakin. Mengapa saya bicara seperti itu? Karena saya melihat kinerja daripada Bapak dan Ibu di SD Pasir Honje ini benar-benar cukup luar biasa. Saya selaku kepala sekolah merasa bangga dengan adanya Bapak dan Ibu semua. Sekarang di Pasir Honje sudah ada calon guru penggerak yang nantinya ke depannya mudah-mudahan ya,
dari hasil guru penggerak ini selama sekian bulan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dan kegiatan itu kan nanti kedepannya untuk Ibu Anita sendiri. Ini intinya untuk meningkatkan daripada apa, kalau guru penggerak itu biasanya meningkatkan daripada kualitas, kemudian ada lagi dari guru penggerak itu biasanya ada apa, kinerja, kemudian ada lagi satu lagi apa, untuk dari guru penggerak Bapak kan sudah tahu bahwa untuk calon kepala sekolah sekarang adalah berangkatnya dari guru penggerak, ya berarti ini untuk masa depan kinerja prestasi Ibu Anita ke depannya kita doakan, ya yang nantinya kemudian Bapak dan Ibu juga sama. Setelahnya nanti saya selaku kepala sekolah di sini tentu kan melalui proses tahap dan seterusnya. Kemudian pada masa saya nanti rehat atau pensiun, ini Bapak dan Ibu guru termasuk Ibu Anita yang akan muncul nanti selaku kepala sekolah regenerasi atau penerus daripada saya ke depannya. Oleh karena itu, ayo kita masih muda, kita masih banyak kesempatan, termasuk Ibu Anita masih muda, kesempatannya masih banyak, kemudian semangatnya juga masih menggebu-gebu. Beda dengan Bapak, kalau biasanya kalau usia Ibu Anita dengan bapak-bapak semua itu apapun yang akan dilaksanakan dalam kegiatan seperti sekarang, Bu Anita itu semangatnya melimpah, kuat, yakin bahwa saya mampu. Kalau orang tua seperti Bapak kan kadang-kadang ya, tapi tidak menutup kemungkinan. Begitu juga ini salah satu pengalaman Bu Anita, ya pengalaman saya sendiri dulu waktu CKS begitu semangat gitu ya. Nah itu apapun tidak ada pikiran dalam pikiran kita itu hanya satu, bagaimana tugas yang diberikan oleh pada waktu itu Bapak itu apa dosen itu dikerjakan, gimana supaya cepat selesai, gimana hasilnya itu supaya baik. Nah itu mungkin ini berangkat kembali sama seperti Bu Anita sekarang ya. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas daripada apa yang diberikan ya. Oleh karena itu tolong sekali lagi, tolong yuk kita bantu, saling membantu, saling tolong menolong, bahu membahu. Apa yang diperlukan nantinya atau Bu Anita meminta bantuan, memerlukan bantuan kepada kita, tolong semuanya harus bersama-sama membantu Ibu Anita demi sukses dan kelancaran tugas yang dilaksanakan oleh Ibu Anita. Siap? Siap? Nah, tuh. Jadi Bu Anita harus semangat. Jadi Bu Anita di sini dapat dukungan langsung dari rekan Bu Anita sendiri. Saya yakin, sekalipun tanpa barusan disampaikan oleh saya, yakin bahwa Bapak, Ibu sepenuhnya akan selalu mendukung dan menyukseskan program guru penggerak yang diikuti oleh Bu Anita. Saya bangga dengan Ibu Anita, ya. Kinerja dia baik di SD Pasir Honja ini. Sekarang sudah menjadi calon guru penggerak. Saya lebih bangga lagi. Jadi tatkala nanti ditanya oleh rekan, adakah dari Pasir Honja calon guru penggerak? Itu seolah-olah ada kebanggaan dari saya selaku pimpinan kepala sekolah di sini, bahwa Pasir Honja siap menciptakan, mengeluarkan salah seorang calon guru penggerak yang siap untuk guna pakai. Begitu Bu Anita. Apalagi Bu Anita, saya yakinlah, percaya ya, beliau sekarang sedang menempuh pendidikan ini. Mudah-mudahan dengan doa bersama ya Bu Anita, kemudian dengan semangat bersama, apa yang menjadi cita-cita Bu Anita nanti kelak
Dan apapun tugas yang Bu Anita kerjakan itu harus benar-benar dilaksanakan. Ya, ini mah kalau orang Sunda mah namanya kanyaah kolot kabudak. Kanyaah seorang pimpinan kepada bawahannya. Kanyaah kepala sekolah kepada gurunya. Ya, begitu juga dengan Bapak Ibu. Tolong setelah Bu Anita berikutnya harus ada regenerasi yang kedua, baik Bapak maupun Ibu semua. Siap? Untuk wanita mantap ya. Saya bangga sekali lagi selaku kepala sekolah di sini, yakin bahwa Bu Anita akan sukses ke depan. Ya, kita doakan bersama. Ya, kita tidak tahu kalau masalah nasi, betul tidak? Ya, mudah-mudahan saja kita doakan. Dan mungkin untuk yang terakhir, Bu Anita sekali lagi selamat. Silahkan lanjutkan perjuangan Bu Anita untuk menggapai cita-cita menjadi seorang guru penggerak dengan dorongan, doa, semangat, dan motivasi daripada rekan-rekan yang ada di Pasir Wonji. Ya, selamat Bu Anita. Bapak yakin Bu Anita akan sukses ke depannya dan yakin juga akan diikuti oleh rekan-rekan semua. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi Bu Anita nanti setelah beres, menjadi motivasi untuk rekan-rekan yang lainnya bahwa saya juga siap, mampu, dan mau untuk menjadi guru penggerak yang sekarang digalakkan, diprogramkan oleh pemerintah. Ya, siap? Nah, itu ajalah semangat. Mudah-mudahan kedepannya kita doakan Bu Anita dengan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Jadi kan kalau doa kesehatan itu nomor satu. Bu Anita sekarang semangat mengguru, tapi kalau Bu Anita pada suatu saat sakit, mungkin tugas yang harus dikerjakan itu mungkin akan agak-agak apa? Maksudnya terhambat. Tapi dengan adanya Bu Anita semangat, Bu Anita sehat, kita yakin sukses yang akan diraih oleh Bu Anita. Selamat Bu Anita, ya semangat, saya yakin. Itu adalah ya penyampaian dari saya selaku kepala sekolah dengan rasa syukur dan bahagia. Terima kasih Pak Silvanya sudah akan menciptakan calon seorang guru penggerak yang akan mentransfer nanti ilmunya kepada kita semua. Ya, itu aja sambutan dari saya selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Tentunya apa yang disampaikan oleh beliau dapat memberikan motivasi bagi kita semua ya, terkhusus mungkin Bu Anita yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak umumnya untuk kita semua. Jadi menjadi seorang guru itu tidak hanya mengandalkan kemampuan yang ada dalam diri, tapi harus memiliki semangat juang yang tinggi juga. Seperti itu ya. Untuk mengetes kesiapan Bapak Ibu dalam dalam menyimak desiminasi pada hari ini, izinkan saya untuk memandu ice breaking dulu ya. Siap? Siap? Boleh Bapak Ibu berdiri. Ibu boleh ikut ke sini soalnya kurang. Nah, karena ice breakingnya yaitu ganjil genap sama seperti peraturan jalan tol ya. Jadi mohon Bapak Ibu berdirinya hadap-hadapan berdua. Ke sini ya, Ibu sama Ibu, Bapak sama Bapak, atau yang dekat. Ya, yang dekat. Nah, enggak. Satu tangan kiri aja di belakang. Satu tangan kiri di belakang. Nah, karena ini peraturannya ganjil genap, berarti ada kelompok ganjil, ada kelompok genap. So, bolehlah Bapak Ibu mempersiapkan diri mau jadi kelompok genap atau ganjil, bebas, silahkan. Ganjil. Sudah? Ya, pokoknya siapa yang mau genap, Bapak genap? Ganjil. So, ingat ya. Enggak,
Yang ganjil nangkap yang genap. Saya ganjil, saya yang nangkap genap. Ya. Nah, gitu ya. Mengerti? Nah, contoh ya. Contoh, fokus. 8. Gak bilang, tapi yang genap siapa? Nah, berarti ini kan 8-nya genap. Berarti tangkap yang ganjil, tangkap tangan yang ganjil. Itu paham belum? Paham? Sekali lagi. 1. Oh, ini ganjilnya ya tangkap yang ini ya kalau misalkan ketangkap ya berarti yang ini yang kalah, yang menang yang bisa nangkap. Sudah dipahami? Udah ya, 3 kali saja boleh atau mau berapa kali? Nah, percobaan atau langsung nih? Langsung aja. Oh, are you ready? Sekarang mah puluhan ya. Naik level. Puluhan. 26. 26 ganjil genap. 26 ganjil genap. Lagi, seru ya, seru. Nah. Tegang. 35. Aku udah dengar dia ngomong 35 nggak lagi. Pendengarannya dipasang Bapak Ibu. Siap. Ayo semangat. Siap, dengarkan. Ratusan boleh ya, naik level. Sekali lagi aja. 185. Sekali lagi ratusan. 270. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu peserta desiminasi. Bagaimana? Sudah bahagia? Sudah semangat? Sudah siap? Sudah siap, baik. Nah, apabila seseorang baik itu siswa maupun orang dewasa merasakan tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran tidak akan berhasil atau sulit untuk diperoleh. Salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau menyingkirkan gangguan-gangguan yang dapat menghalangi proses belajar dan pengembangan potensi peserta didik. Untuk itulah konsep dari konsep-konsep kunci dalam budaya positif terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi sangat penting untuk kita pahami agar dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman dalam proses kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Nah, seperti apa sih konsep-konsep kunci dalam budaya positif itu? Lantas bagaimana penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar? Akan dibahas bersama narasumber desiminasi pada hari ini. Pakai sepatu berburu harta, menahan perut yang penuh luka, cerdas orangnya banyak cerita. Kita sambut Ibu Anita Puspana. Tepuk tangan yang meriah. Baiklah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah ya. MC yang sangat luar biasa. Untuk mempersingkat waktu karena ini harus Anita paparkan seluruhnya.
Anita, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur karena atas kehadiran Allah kita diberikan nikmat hidup, nikmat kesempatan dapat melaksanakan aksi nyata ini. Hatur nuhun sekali Bapak tadi atas sambutannya, atas motivasinya, atas doanya. Anita kalau diibaratkan pengen mah langsung bus gitu ya, saking semangatnya sangat mengimbau sekali Bapak gitu. Anita terharu sekali mendapat dukungan dari atasan dan rekan Bapak sekalian yang begitu dahsyat ya. Hatur nuhun juga Neng atas ice breaking-nya ya. Bapak Ibu semuanya, ini jam waktu sebenarnya sudah siang ya, pasti tadi sudah mengajar dari pagi sampai siang. Anita haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, ada beberapa materi yang akan Anita paparkan, mulai dari perubahan paradigma belajar, lalu diikuti dengan disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia, selanjutnya dengan kebutuhan dasar, dan posisi kontrol restitusi, keyakinan, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar di Indonesia didorong oleh berbagai faktor. Ada faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi sistem pendidikan dan kebijakan pemerintah. Adapun beberapa penyebabnya, yang utama adalah yang pertama sekali perubahan sosial dan teknologi ya. Sekarang abad 21 ya Bapak Ibu semuanya. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mengubah cara orang lain hidup dan belajar. Murid kini tumbuh dalam dunia yang dipengaruhi dengan informasi digital, akses cepat ke pengetahuan dan interaksi global. Oleh karena itu, metode belajar yang hanya berfokus pada hafalan dan instruksi satu arah menjadi kurang relevan. Sistem pendidikan harus beradaptasi untuk membekali murid dengan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan meliterasi digital. Jadi Bapak Ibu sekalian, murid kita itu sekarang murid digital ya. Kalau hanya timbul pengetahuan, beliau anak-anak kita semua bisa akses sendiri dari gadgetnya, dari handphonenya ya. Jadi untuk hafalan itu ataupun instruksi satu arah sudah tidak berlaku untuk yang sekarang gitu ya. Yang kedua adalah pergeseran dalam filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan di Indonesia mengalami pergeseran dari pendekatan yang bersifat tradisional ataupun teacher center ya, ke pendekatan yang lebih progresif dan humanis, yaitu student center. Ki Hajar Dewantara, tokoh penting dalam pendidikan nasional, telah lama menekankan pentingnya kebebasan dalam belajar dan peran pendidikan dalam membentuk karakter murid secara holistik. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan moral, spiritual, dan sosial murid. Ya, Bapak Ibu sekalian, filosofi antara dulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Yang ketiga yang menjadi penyebab perubahan paradigma belajar yaitu kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan seperti kurikulum 2013 dan program Merdeka Belajar telah mendorong perubahan paradigma belajar. Program-program ini menekankan pada pembelajaran yang lebih berbasis proyek, pengembangan karakter, serta fleksibilitas dalam metode pengajaran. Program guru penggerak juga memperkuat peran guru sebagai agen perubahan yang mendorong pendekatan yang lebih kolaboratif, inovatif dalam pembelajaran. Jadi ini program guru penggerak yang sedang saya alami ini termasuk ke dalam kebijakan nasional yang menjadi salah satu penyebab, salah satu alasannya perubahan paradigma belajar di negara kita di Indonesia. Yang keempat adalah penyebab perubahannya yaitu tuntutan dunia kerja dan kompetensi abad 21. Seperti mana tadi saya bahas ya, sekarang kita hidup di zaman abad 21. Anak-anak kita itu anak yang sangat modern ya. Tanpa bertanya kepada kita pun dia bisa tahu apa yang ingin dia ketahui ya. Tuntutan kerja dan kompetensi abad 21, dunia kerja saat ini membutuhkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis,
kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan komunikasi. Oleh karena itu, sistem pendidikan perlu merubah pendekatan belajarnya agar murid siap menghadapi tantangan di masa depan. Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan keterampilan praktis dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan sosial global menjadi prioritas. Dan selanjutnya adalah kritik terhadap sistem pendidikan tradisional yang kelima ya Bapak Ibu. Kritik terhadap sistem pendidikan tradisional berfokus pada nilai ujian dan hukuman menjadi salah satu faktor pendukung perubahan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan yang terlalu berorientasi pada hasil akademis dapat menghambat perkembangan keterampilan non-akademis seperti kreativitas dan empati. Pendekatan disiplin yang hukuman cenderung kurang efektif dalam jangka panjang dan dapat merusak hubungan antara guru dan murid. Bapak Ibu sekalian, kalau masih ingat gak waktu kita sekolah SD dulu, kalau kita nilai dikasih genep ya genep gitu. Masih ingat tidak Bapak Ibu semuanya? Sama berarti ya. Kalau nilai 5 malah sama pensilnya yang merah gitu kan. Nah kalau zaman sekarang nih, zaman milenial, dalam abad 21, kalau anak diberi penilaian rapor seperti itu, wah kayaknya bakal trauma anak ya. Wah saya bodoh, wah saya gak gaul, wah saya gak pintar gitu, nilai saya jelek gitu. Makanya untuk sekarang kan tidak boleh ada ranking ya Bapak Ibu semuanya. Lalu yang terakhir adalah dinamika sosial dan kebutuhan nasional. Bagaimana? Atau yang pendidikan pengaruh Indonesia udah ya. Yang selanjutnya adalah dinamika sosial dan kebutuhan nasional. Perubahan dalam masyarakat seperti meningkatnya kesadaran akan pentingnya karakter, agama, dan nilai-nilai moral juga menjadi pendorong perubahan. Nilai-nilai ini dianggap penting untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kemampuan untuk berkontribusi positif pada masyarakat. Semua faktor ini berkontribusi pada perubahan paradigma belajar di Indonesia yang kini lebih mengutamakan pembentukan karakter, pembelajaran yang bermakna, dan pengembangan keterampilan yang relevan untuk masa yang akan datang. Jadi intinya perubahan paradigma belajar itu, kalau yang dulu mungkin waktu kita sekolah dasar itu sistem kolonial ya, guru yang teacher center, guru yang berkuasa ibaratkan. Masih ingat tidak Bapak Ibu, kalau kita mengadu kepada orang tua kita zaman dulu, malah kita yang balik dimarahin, benar tidak? Benar ya. Tapi kalau sekarang kalau anak murid kita Bapak mengadu pada ibu bapaknya, wah bisa-bisa ibu bapaknya diviralkan Bapak ya di media sosial. Itu karena perlunya perubahan paradigma belajar. Ilustrasi mengenai perubahan paradigma belajar yang terkait dengan konsep-konsep dalam budaya positif, dari disiplin berbasis hukuman ke disiplin positif, itu yang utama. Pasti deh ingat kalau guru yang zaman dulu itu pasti untuk penerapan disiplinnya itu dengan hukuman, tapi kalau sekarang dengan disiplin positif. Nanti itu yang akan kita bahas ya Bapak Ibu semuanya, apa itu disiplin positif. Sebelumnya pelanggaran disiplin ditangani dengan pemberian hukumannya. Kini fokus pada pengembangan tanggung jawab diri, pemecahan masalah, dan perbaikan perilaku melalui dialog. Jadi si anak itu kalau zaman sekarang harus di-touch hatinya, harus disentuh hatinya, nggak boleh dimarahin langsung gitu ya. Lalu dari motivasi ekstrinsik ke motivasi intrinsik gitu ya. Motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar, motivasi bukan dari dirinya sendiri ya. Dulu siswa dimotivasi terutama oleh faktor eksternal seperti nilai, ujian, ataupun hukuman. Sekarang pembelajaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa dan membangun motivasi internal ya. Kemudian yang dari dulu kontrol guru, sekarang kepemilikan siswa. Kalau dulu teacher center, kita yang berkuasa di kelas itu ya, kita ngajarnya, kamu ikutin apa kata ibu ya, kata bapak ya. Nah, kalau sekarang sudah tidak berlaku lagi ya, sudah tidak relevan lagi kalau kita implementasikan. Dari stereotip negatif ke keyakinan positif. Dulu persepsi negatif tentang kemampuan siswa dalam mempengaruhi ekspektasi dan perlakuan guru. Kini guru membangun keyakinan positif dan harapan tinggi terhadap potensi setiap siswa. Ya, selanjutnya dari hukuman sebagai solusi, sekarang restitusi
dan perbaikan. Ini akan kita gali lagi lebih dalam tentang restitusi dan perbaikan, begitu ya. Sebelumnya ketika terjadi pelanggaran, solusi adalah sebagai hukuman. Saat ini proses restitusi melibatkan siswa dalam memahami dampak dan mengetahui kesalahan dan memperbaiki kerusakan yang terjadi ya. Di dalam paradigma belajar itu mengalami perubahan setelah sekian tahun berlalu ya. Lalu selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Manusia berperilaku karena berbagai alasan. Ada 3 motivasi utama yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi perilaku kita ini sebagai manusia ini itu alasan terjadinya itu karena 3 motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tingkat motivasi itu paling rendah ya. Karena seseorang berperilaku untuk menghindari konsekuensi negatif seperti rasa sakit, ketidaknyamanan ataupun hukuman. Motivasi ini biasanya bersifat eksternal karena didorong oleh faktor luar dari individu dia sendiri, gitu ya. Misalnya contoh simpelnya, contoh sederhananya, si anak itu datang ke sekolah itu karena takut dimarahin oleh guru, karena takut disetrap, nah gitu. Tapi sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana anak ke sekolah itu karena dia yakin saya itu pergi ke sekolah itu atas kemauan sendiri, atas kesadaran sendiri, begitu contohnya. Iya benar. Nomor 2, mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Satu tingkat di atas motivasi pertama, ini rada kuat sedikit nih. Kalau yang tadi sangat rendah ya. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan seperti pujian, hadiah, pengakuan ataupun imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, masih eksternal karena didorong oleh faktor luar individu. Kan ingin pujian, ingin penghargaan, baru giat gitu ya. Ya, yang ketiga adalah penyebabnya menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Ini adalah tingkat motivasi tertinggi. Seseorang berperilaku berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan yang mereka pegang. Motivasi ini bersifat internal ataupun didorong oleh keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik dan sesuai dengan nilai yang diyakininya. Nah, sebenarnya ini titik puncaknya, kita menginginkan diri kita sendiri sebagai guru yang dimulai dari dirinya dulu dan juga siswanya, bagaimana mereka mempunyai motivasi yang diinginkan atau menghargai diri sendiri ya, yang mana disebutkan motivasi. Bapak Ibu semuanya, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi dalam pendidikan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, hukuman untuk anak-anak kita baik apa tidak? Baik sebenarnya, hukum itu baik atau tidak? Tergantung kita menghukumnya. Tergantung kita menghukumnya. Hukuman ada yang positif, ada yang negatif. Oke. Ya di sini akan saya paparkan tentang hukuman ya, Bapak Ibu sekalian. Hukuman spontan sifatnya ya, tidak terencana. Hukuman biasanya diberikan tanpa rencana, langsung aja on the spot di situ. Gitu. Kalau Bapak Ibu masih ingat waktu SMP dulu ketika ada yang memakai skirt pendek, rok pendek, langsung digunting. Ada yang mengalami tidak di sekolah seperti itu? Tidak, anak baik. Bukan, maksudnya bukan kitanya yang di roknya, tapi di sekolah kita dulu gitu ya. Itu berarti sifatnya hukuman ataupun yang celananya dipensilkan, digebrek gitu ya, digunting. Nah, itu berarti gurunya menerapkan posisi kontrol hukum ya, hukuman. Hukuman juga satu arah sifatnya. Hukuman bersifat satu arah. Kenapa? Karena guru memberikan hukuman tanpa melibatkan murid dalam prosesnya. Dia yang memberikan keputusan, dia yang menentukan gitu ya, satu arah. Lalu menyakitkan. Hukuman dapat berupa fisik atau psikis dan bertujuan untuk merasa murid tidak nyaman. Dan yang utamanya adalah hukuman tidak mendidik. Hukuman tidak selalu memberikan pembelajaran yang berharga bagi murid. Bujang-bujang mendidik mungkinnya Bapak Ibu sekalian memberikan kesan yang negatif mungkin kalau hukumannya dengan rasa malu ya kan, rasa trauma, itu psikisnya yang kena gitu. Kalau yang laki-laki biasanya disuruh keliling lapang itu juga ya, sampai ada ya, atau sampai ada yang mimisan kalau kena panas banget gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin masih boleh, zaman sekarang sudah tidak relevan ya. Membuat murid merasa bersalah. Hukuman juga dapat membuat murid merasa bersalah dan tidak berharga. Itu jadi membuat anak saya tidak berharga. Sedangkan
di zaman sekarang itu adalah mental yang utama. Ketika kita mental sehat, kita bisa melalui kehidupan sehari-hari dengan baik ya. Yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sifatnya bukan lebih bijak ya, lebih baik lagi sedikit dari hukuman. Karena konsekuensi ceritanya nanti ada dua arah ya Bapak Ibu. Konsekuensi di sini terencana dan disepakati. Konsekuensi biasanya direncanakan dan disepakati bersama antara guru dan murid. Komunikasinya terjalannya dua arah ya Bapak Ibu sekalian. Kalau konsekuensi bersifat dua arah, di mana guru dan murid terlibat dalam menentukan konsekuensi yang tepat dan membuat murid tidak nyaman juga. Tapi konsekuensi ini, karena konsekuensi dirancang untuk membuat murid tidak nyaman dalam jangka waktu yang singkat, namun tetap mendidik gitu kan. Ayo ingat kalau dalam sekolah ngapain gitu kan. Konsekuensi berarti pernah dibicarakan, dikomunikasikan. Konsekuensi mendidik, ya jelas konsekuensi mendidik, tapi tidak dapat memberikan pembelajaran yang berharga bagi murid ya tentang konsekuensi tindakan mereka itu. Lalu membuat murid berasa tanggung jawab. Konsekuensi membantu murid untuk belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Berfokus pada pemulihan restitusi, bukan hukuman atau konsekuensi. Bagaimana sih berfokus pada pemulihan ini? Restitusi berfokus pada pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan murid, membuat murid bertanggung jawab. Restitusi membantu murid untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kesalahannya. Ya, membangun rasa empati. Restitusi membangun murid untuk membangun rasa empati terhadap orang lain yang dirugikan oleh tindakan mereka dan mempromosikan pembelajaran sosial. Restitusi membantu murid untuk belajar bagaimana menyelesaikan konflik secara konstruktif dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah membangun komunitas positif. Restitusi membantu membangun komunitas yang positif dan suportif di sekolah. Kesimpulannya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi memiliki tujuan yang berbeda dalam pendidikan. Hukuman bertujuan untuk menghukum murid atas kesalahannya, sedangkan konsekuensi dan restitusi memiliki tujuan yang berbeda dalam pendidikan. Ya, konsekuensi bertujuan untuk mendidik murid tentang konsekuensi atas tindakan mereka, sedangkan restitusi bertujuan untuk membantu murid untuk memperbaiki kesalahannya dan membangun komunitas yang positif. Lalu kebutuhan dasar manusia yang akan kita bahas. Ya boleh, Ibu MC, boleh Pak Edi ditolong disentuh aja ini. Tidak ada. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, dan yang akan kita bahas adalah di sini tentunya kebutuhan dasar anak-anak kita itu sebagai guru itu, sebagai orang tua di sekolah itu harus paham sekali bahwa anak kita itu mempunyai kebutuhan dasar. Nah, tugas kita sebagai guru adalah apakah kebutuhan dasar anak-anak kita itu sudah didapatkan oleh mereka semua? Nah, itu PR kita semua ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Contohnya makan yang bergizi, untuk memiliki energi yang tumbuh, minum air putih yang cukup, tidur yang cukup, dan berpakaian sesuai dengan cuaca, tetap hangat ataupun sejuk. Kalau ini lebih berat ke orang tua mungkin ya Bapak Ibu ya. Masa kita harus pergi ke rumah anak kita masing-masing ya, anak kita satu persatu, udah sarapan belum ya. Pasti ini adalah tugas orang tuanya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love atau belonging ya. Contohnya bermain dengan teman-teman yang bersosialisasi, merasa dicintai dan dihargai oleh orang tua dan keluarga, memiliki teman dekat yang dapat dipercaya, dan bergabung dengan klub atau kegiatan ekstrakurikuler yang disukai. Nah, kalau kasih sayang ini, Bapak Ibu sekalian, apakah di sekolah kita ini ternampak gak? Lihat gak Bapak Ibu, kerasa gak kalau anak ini kurang kasih sayang di rumah? Ya, rasa terlihat ya. Nah, berarti itu kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi ya. Kita boleh nampak. Dan yang ketiga adalah kebebasan ataupun freedom. Contohnya yaitu membuat pilihan sendiri tentang apa yang ingin dimainkan atau dipelajari. Kedua, mengungkapkan pendapat dan ide tanpa rasa takut.
Ketiga, memiliki kontrol atas diri sendiri dan lingkungannya. Dan yang keempat yaitu mampu menjelajahi dan mencoba hal-hal baru. Nah, sepertinya kalau ini saya sendiri, Anita sendiri merasa si anak itu belum dapat kebebasan freedom ini. Setuju tidak Bapak Ibu semuanya? Karena kita masih paradigma yang dulu gitu ya, masih teacher center, kumaha ibu yang menentukan ya, belum sepenuhnya walaupun kita sudah belajar berangsur-angsur ya. Alhamdulillah. Lalu yang selanjutnya adalah kesenangan ataupun fun ya. Contohnya bermain game dan melakukan aktivitas yang menyenangkan, tertawa dan bersenang-senang, menonton film, membaca buku yang menarik, dan melakukan hobi. Kalau kesenangan ini kayaknya ya pasti hanya anaknya senang ya Bapak ya. Kalau bermain itu sampai malah sampai lupa daratan gitu, nggak ada capek-capeknya, panas menerang pun sepak bola, hayo gitu kan. Berarti kesenangannya itu terpenuhi, alhamdulillah ya. Dan yang terakhir adalah penguasaan ataupun power. Kalau yang ini saya cenderung pasti anak kita belum mendapatkan semuanya ya. Mempelajari keterampilan baru dan menjadi lebih baik dalam sesuatu, membantu orang lain dan membuat perbedaan di dunia, merasa memiliki kendali atas hidup sendiri, diakui dan dihargai atas pencapaiannya. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Anak kita sudah mendapat belum? Sudah terpenuhi belum kebutuhan yang ini? Baru sebagian ya. Biasanya anak-anak yang berprestasi ya, yang ke depan lagi dapat juara lagi gitu ya. Baru sebagian, belum semuanya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi ya. Tidak boleh ada yang kosong untuk menciptakan anak yang siap untuk menjadi penerus bangsa ya. Nah yang selanjutnya adalah keyakinan kelas Bapak Ibu semuanya. Keyakinan kelas itu apa sih? Ada yang Bapak Ibu tahu? Ada yang tahu? Kenyamanan di kelas ya. Sama seperti kesepakatan. Kesepakatan ya sama. Kalau keyakinan kelas dengan peraturan kelas sama atau beda Bapak Ibu semuanya? Hampir sama. Hampir sama. Hampir ya. Hampir sama. Ternyata jeng ya, peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda ya. Peraturan kelas dibuat untuk menerapkan tata tertib dan menjaga ketertiban di kelas. Keyakinan kelas dibuat untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal dan juga memotivasi murid secara intrinsik gitu Bapak Ibu semuanya. Kalau peraturan kelas mah kita bikin program harus ini anak-anak patuhi ya peraturan kelas kita ini. Kita yang membikinnya. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat bareng-bareng sama anaknya. Peraturan kelas nih, peraturan kelas ciri-cirinya. Satu adalah fokus pada tata tertib dan ketertiban. Kedua, dibuat dan ditegakkan oleh guru atau pihak sekolah. Kita aja bikin sendiri ya, murid gak usah dilibatkan, gitu kan. Nomor 3, seringkali bersifat perspektif dan sanksisional. Yang keempat, mungkin tidak selalu dipahami atau disetujui oleh murid. Dan yang kelima, lebih berfokus pada perilaku eksternal. Kita bayangkan sejenak diri kita menjadi murid, menjadi anak kita di sekolah. Apakah kita nyaman kalau kita untuk mematuhi peraturan kelas, Bapak Ibu? Nyaman tidak? Tanpa kita tahu harus apa, tahu-tahu harus begini aja gitu ya. Tanpa ada pembelaan ibaratnya. Kalau keyakinan kelas Bapak Ibu semuanya berfokus pada nilai-nilai kebajikan universal, diciptakan bersama oleh guru dan murid, jadi dibuatnya itu atas kesepakatan ya, tadi kata Ibu Sophie ya, kesepakatan kelas sama itu, bersifat positif dan aspiratif, lalu memiliki makna dan relevansi bagi murid, lebih berfokus pada motivasi intrinsik dan pengembangan karakter. Bapak Ibu sekalian, yang Ibu wali kelas ya, kalau Anita ini guru mata pelajaran PAI nggak punya kelasnya. Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, atau masih di peraturan kelas? Kesepakatan. Udah kesepakatan yang luar biasa Pak Dian. Bu Is masih peraturan kelas? Kemarin udah bikin, tapi karena kemarin saya sakit, Iya. sakit, jadi sekarang belum sempat bikin. Belum sempat bikin. Kemarin udah. Iya, tahun kemarin udah ya. Alhamdulillah. Biasanya keyakinan kelas ini biasanya sih sebenarnya sudah diterapkan di pendidikan kita waktu PPG ya. Kalau yang sudah Bu Sophie ya, kalau yang sudah sertifikasi itu di PPG sudah diberikan. Mengapa keyakinan kelas lebih baik daripada peraturan kelas tadi? Ya, alasannya adalah keyakinan kelas lebih bermakna dan mudah difahami oleh murid.
Lalu keyakinan kelas lebih memotivasi murid untuk berperilaku baik dari dalam diri, dan keyakinan kelas membangun karakter dan membantu murid menjadi manusia yang lebih baik. Contohnya nih, murid tidak boleh berlari di dalam kelas, itu peraturan. Atau yang paling sering main bola. iya benar, tidak boleh berlari di dalam kelas, atau tidak boleh buang sampah sembarangan gitu kan. Saklek kalau peraturan karena kita yang bikin. Tapi kalau keyakinan kelas Bapak Ibu semuanya, si kata-kata teh kalau bahasanya rada lebay gitu ya, karena pengen bermakna di hati murid ya. Kita menghargai keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu kita berjalan dengan tenang di dalam kelas. Padahal kita cek budak oge santri oke, Bu, langsung aja we atuh teu pointung uli di kelas. Terus gitu kan si anaknya sendiri pun sudah membuat kesimpulan ya. Iya, tapi kita di sini sebagai guru harus menanamkan nilai-nilai kebajikan universal gitu ya. Keyakinan kelas membantu murid memahami alasan di balik peraturan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk mengikuti aturan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita diperintahkan ataupun diarahkan untuk melakukan sesuatu, lebih enak didengar dengan meminta pemerintahnya langsung, apalagi dengan menghardik, atau yang lemah lembut, yang penuh sopan santun. Lebih enak yang mana Bapak Ibu semuanya? Yang lemah lembut kan? Ya, of course. Anak kecil pun, anak-anak kita pun pasti lebih nyaman ketika kita melayaninya dengan lemah lembut, bukan dengan hardik atau marah-marah gitu ya. Ketika kita menginginkan anak kita melakukan sesuatu gitu ya. Budaya positif nih, budaya positif ini fotonya lagi berbaris ya. Disiplin. Budaya positif sekolah adalah suatu lingkungan belajar di mana nilai-nilai positif seperti saling menghormati, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama menjadi dasar dalam setiap interaksi di kegiatan sekolah. Dalam budaya positif, semua anggota sekolah termasuk guru, kita semua Bapak Ibu, siswa, staf, dan orang tua berkontribusi untuk menciptakan atmosfer yang mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional siswa. Jadi intinya yang kita bahas di diseminasi kali ini adalah budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah suatu lingkungan yang seperti saya utarakan barusan ya Bapak Ibu. Jadi ketika intinya yang paling bahagia guru dulu apa kita dulu sih? Guru dulu ya, harus guru dulu yang bahagianya. Kalau kitanya bahagia pasti lihat anak pun penuh cinta ya. Tapi kalau kitanya rusing, kitanya pasti ke anaknya jadi murah maring gitu ya kalau bahasa Sundanya ya. Selanjutnya nih Bapak Ibu semuanya, PR kita semua nih. Bagaimana cara membangun budaya positif melalui restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu semuanya, ada yang sudah mengetahui 5 posisi kontrol itu apa? Belum? Semuanya belum? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak sebenarnya Anita pun baru tahu ada ternyata 5 posisi kontrol. Alhamdulillah Anita sudah mendapatkan terlebih dahulu ya dari rekan-rekan ibu semuanya. Nanti semuanya akan segera menyusul. Ternyata 5 posisi kontrol itu adalah peran kita sebagai guru yang harus kita laksanakan ya. 5 posisi kontrol. Daily Gosen dalam bukunya Restitution Reconstruction School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini, apakah telah efektif, apakah berpusat dan memerdekakan dan memandirikan murid, dan bagaimana dan mengapa pula gitu kan. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. Wilton Glaser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ataupun orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hati coba bertanya pada diri sendiri, saya nih sebagai guru sudah melakukan posisi kontrol yang mana nih? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau dan manajer? Yang Anita nampak nih, sebenarnya Anita sendiri boleh
menilai dari sendiri, saya ini kadang begini gitu ya. Ada juga ya, ada ya teman-teman ya. Yang paling mencolok itu Bu Neng ya. Bu Neng menerapkan posisi kontrol teman ya, Bu Neng ya. Sangat akrab dengan murid-muridnya ya. Nanti di sini kita akan bahas bagaimana itu pengertiannya. Posisi kontrol penghukum, di sini ada yang tidak penghukum, pandai penghukum tidak? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang ya. Tapi kalau sewaktu pembelajaran olahraga mah, misalnya ada orang datang, ada anak terlambat datang, tapi di pembelajaran olahraga lari rasa kuliling, itu is okay. Itu penghukuman yang boleh dijalankan. Iya, karena relevan, karena relate dengan mata pelajaran gitu ya. Penghukum, posisi kontrol guru, antek sebelah sini ya. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem ataupun alat yang dapat menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasanya ya, Pak Nesuk jaga sekitar Pak Nek, patuhi aturan saya, atau awas, ya. Pasti rada nyentak ya kalau posisi penghukum ya, ataupun kamu selalu saya salah, gitu ya, kalau penghukum nih. Dan yang ketiga adalah pasti selalu yang terakhir selesai. Bagi gemes geninya Bapak Ibu ya, kehul kita ada ya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya satu cara yang dapat yang agar pembelajaran berhasil itu hanya satu cara, itu dengan cara menghukum, cara dia sendiri gitu ya. Dan yang kedua adalah itu penghukum Bapak Ibu semuanya. Kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Nah, mana ada lembut ya. Iya, Bu Sofi ya. Jadi memohon belas kasihan pada murid gitu ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau rendah diri. Dari kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu nak. Tuh ya. Jadi ke anak-anaknya, alah habis salah naon ka ibu. Ya betul nggak kalau kayak gitu ya. Ataupun berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya gitu. Kalau ini teh salah gitu ya. Dan selanjutnya gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Alah gimana ya? Kasih anak pasti langsung gitu ya, merasa bersalah gitu ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan tidak mengecewakan orang-orang yang dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ternyata sudah tepat belum Bu Sofi begitu teh ya? Walah dengan belum tepatnya, padahal kita udah lembut ya, udah sentuh hatinya, tapi ternyata membuat psikis anak kita teh jadi merasa bersalah, merasa down ya, masih belum tepat kan oke, ayo apalagi. Nah nih, yang termau biasanya Bu Neng, Pak Egi ya, aduh dikronyok sama anak kelas 6, kelas 5 ada ya, karena merasa best friend ya. Posisi guru, kontrol guru teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya masa teman menyakiti teman ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi kontrol teman ini pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Lalu guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan ada humornya ya Bapak Ibu ternyata ya. Ada humornya untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Pak Egi senyum-senyum, berarti ini pernah melaksanakan Pak ya. Pas banget ini gue banget cenanya Pak Egi itu ya. Tenanawan Pak Egi boleh, ternyata benar memang ada posisi kontrol guru sebagai teman. Yang selanjutnya, ayo ingat tidak bantuan yang Bapak selama ini? Ayo mah ungkit ilmunya teman teh, diungkit-ungkit kebaikan teh ya. Lalu yang ketiga adalah ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kemudian sahaja dia. Anu sok kata-kata ya ku habis sok kadamu deh. Ya sudah lain kali saja atau lain sudah tidak apa-apa. Bu Neng atuh nya teh. Bager pisan Bu Neng mah budak jadi apaan ya murid oge nya moal aya nya. Iya. Sok lah tinggal naon. Sarapan. Sarapan oge disediakeun ku Bu Neng mah ya. Dipangliwatkeun, dipamasakeun Bapak baru datang. Kumaha siga kaputra kandungna Bu Neng mah. Nuhun leres keren mantap. Hal ini kalau abdi mah kayaknya belum ya.
Kalau nanti ada posisi Ami ada di dia soal bapak ibu teh, nah itu teh Anita sih gitu sebenarnya tahu ya, sudah ada ya ayahnya tuh mak terus kan tiba ya bikin kurang rencang teh gede apa hal negatif dari posisi teman, tapi ada hal negatifnya Bu Neng, ternyata ada hal negatifnya ya. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, tidak membantu murid maksudnya, murid akan kecewa. Bu Neng, saya pikir bapak ibu teman saya, aku pikir teh Bu Neng teh besti aku, dengan Bu Neng teh cemberut gitu. Kalau kita sebagai posisi teman, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Yaitu kalau kita menggunakan posisi teman, akan ada guru favorit dan guru tidak favorit. Ya, si muridnya akan apa itu sama saat ya ada merasa diunggul gitu ya. Kalau posisi kontrol teman, ada lagi Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pemantau. Kalau pemantau ini kira-kira siapa nih? Ada tidak? Udah baca lakuannya. Pemantau, posisi kontrol guru pemantau berarti mengawasi. Nah, begini saya itu pemantau Bapak Ibu ya. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukannya seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Biasa we, untuk nyetak peraturannya apa? Ataupun lembut henteu pemantau. Peraturannya apa? Ataupun biasa yang dikeluarkan kata-kata oleh posisi pemantau ini seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, ataupun sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengendalikan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker ataupun slip catatan ataupun daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kira-kira teman-teman ada nggak yang seperti ini? Ada siapa Pak Herman? Bapak. Oh. Bapak ya. Kalau menurut penilaian saya kita teman-teman kayak pandianya kalau pemantaunya kalem gitu ya, keep on eye gitu ya, ku bapak dipantau ya, dilihatin ya gitu ya, itu pemantau. Nah yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah ini yang kita harus capai ya Bapak Ibu semuanya, termasuk Anita sendiri. Kita harus mampu menjalankan atau memerankan posisi kontrol manajer ini ya. Posisi kontrol teman maupun pemantau dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer mungkin diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, dan di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensinya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada gitu ya. Itu Bapak Ibu semuanya kelima posisi kontrol. Tidak ada yang salah, memang atas penelitian tadi, gosen tadi, memang guru itu melakukan itu, tapi ada tempatnya. Dan yang paling ideal atau mungkin ya posisi manajer, di mana posisi manajer itu bisa memainkan peran kapan ketika menjadi teman, kapan ketika menjadi pemantau ya Bapak Ibu sekalian. Biasanya guru yang memerankan posisi manajer ini akan mengeluarkan atau akan mengutarakan seperti ini. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas tadi ya. Lalu
apakah kamu meyakininya? Dan yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, ya. Dan yang terakhir adalah apa rencana kamu untuk memperbaikinya. Jadi ketika di posisi manajer ini, kita pun memperlakukan murid kita sebagai manajer juga, harus tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri, gitu ya. Jadi kita mendewasakan anak kita, gitu. Tapi yang pasti kalau posisi manajer ke kelas 1 cocok nggak? Tidak ya. Kalau kelas 1 sebagai apa? Harus sebagai teman, mungkinnya harus ngomong kalau kelas 1. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukanlah memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, Bapak Ibu semuanya, ayo kita studi kasus bareng-bareng yuk. Kita menganalisis suatu kasus termasuk kepada posisi kontrol mana ini. Studi kasus dalam penerapan posisi kontrol adik yang terlambat hadir ke sekolah. Bapak Ibu semuanya, pasti di setiap kelas mempunyai anak yang selalu datang terlambat ya. Betul tidak? So ayo kasih yang nanti ke sekolah teh, lebih ke kelas teh ya. Ini contohnya dengan ada suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jarinya menunjuk-nunjuk untuk menghardik ya. Bari pangamuna kembang kempes sebenarnya dan emosi gitu ya. Dan yang apa yang dia lontarkan begini, Bapak Ibu semuanya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tak kira-kira si anak pas masuk bahagia atau shock? Shock kan ponnya, alamak, udah mati rumah purat pelot biar cepat ke sekolah ya. Tapi datang ke sekolah bukannya difahami, bukannya dimengerti oleh kita semua ya, tapi malah dihardik. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada muridnya pada datang terlambat? Bagaimana cara perasaannya Bu Is kira-kira? Akan sedih, Iya. malu, Iya, dimarahin depan orang ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, jawabannya berarti posisi kontrol mana ini? Pembuku. Benar sekali, hebat Bapak Ibu. Berarti menyimak ya, all out steady. Selanjutnya adalah nih yang begini nama suaranya rada memelas, suara memelas, halus, sedih. Nah, bahasa tubuhnya merapat pada anak, anaknya dideketin ke kita, gitu ya. Lalu berkata sambil lesu, merapat pada anak dengan lesu, tong lesu, aduh masa ibu bapak guru lesunya salah itu tong lesu guru namanya. Adik, bagaimana kamu ini ya? Kan kamu sudah berjanji sama ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. benar-benar kecewa itu. Luar biasa kecewa. Kecewa TikTok. Ya, kecewa itu ya Yura. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Bersalah ya Bapak Ibu. Aduh, ibu, iya, pasti si anak langsung merasa bersalah. Benar apa tidak Bapak Ibu semuanya? Lihat. Alhamdulillah, benar ya. Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Keren Bapak Ibu semuanya, keren. Nah, sekarang nada suaranya ramah, karena Bapak Ibu ramah, akrab, bercanda, dan bahasa tubuhnya merapat pada murid. Matanya senyum, enggak apa-apa, enggak senyum ya, mantap. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kan ke Bapak, kenapa terlambat lagi sih? Sambil tertawa ringan gitu ya. Kan ada kan guru di sini yang kalau apa-apa sambil tertawa ringan? Ada kan? Alhamdulillah kita bersyukur sekali ya punya teman yang mantap ya. Iya, terlalu tertawa ringan. Ya sudahlah, tidak apa-apa, duduk saja sudah ya. Nanti Pak Guru bantu, sebenarnya kalau Pak Seronya nanti Bu Guru bantu ya, nanti Bu bantu gitu ya. Kamu ini, kamu teh, ya. Nah sambil senyum-senyum, perasaan murid itu bagaimana dengan guru seperti ini? Iya, ada merasa asik disayangi. iya, walaupun terlambat tapi nggak parah ya. Nah, iya, ya. Walaupun padahal di sini murid seharusnya ada konsekuensinya ya, karena datang terlambat. Tapi karena posisi teman itu tadi kita sudah bahas ya,
di dulu itu di slide yang pertama bahwa ada negatifnya ternyata posisi teman ya Buneng. Jadi kalau budak anu kasihan mah tong diseulian Buneng ya. Kudu rada diketusan karena nanti si anaknya tidak merasa bersalah. Dan ibu kita ngambek, ibu kita marah yang geus ieu kasihan deui. Nanti anak akan apa sih? Iya ya, malah kita akan dimot apa sih? Kita akan akan dikuasai oleh anak intinya gitu ya. Ada sisi negatifnya dan benar posisi kontrol teman. Selanjutnya ini dengan suara datar, cina Bapak Ibu datar aja. Bahasa tubuh pun formal gitu ya. Kata gurunya, Adik, tahukah kamu jam berapa kita mau mulai? Kata Adik deh, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang ketinggalan saya. Kata gurunya, ya benar, pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Eta kata mautnya, saya tunggu. Kira-kira bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Akan lebih bertanggung jawab tidak Bapak Ibu? Ada sih, ada tanggung jawabnya nanti. Ada. Tidak ada rasa ketakutan. Tapi tetap masih ada rasa ketakutan ya. Ini posisi kontrol apa teman-teman semua? Manajer. Kita lihat ya Bapak Ibu. Oh ya. Manajer, benar ya. Manajer. Kan manajer di kantor gitu kan? Bu Sophie, saya tunggu laporannya. 15 menit lagi kita presentasi. Gitu kan manajer mah. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah ya, ditunggu laporan. Nah, yang seperti ini, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat kepada murid. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bapak, jam 7. Ya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan berbagi masalah ini? Saya bisa menanyakan kepada teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa datang tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai semua usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana perasaan anak kita ketika diperlakukan seperti ini? Merasa dihargai. Akan bertanggung jawab tidak? Sudah terlihat ya, si anak di situ dia menyepakati, dia sudah menyadari ya, saya bisa hadir tepat waktu, itu berarti dari sadar diri sendiri ya. Berarti posisi kontrol pemantau ya. Keren Bapak Ibu semuanya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya sudah memahami yang Anita paparkan tadi ya. Nah sekarang bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang efektif dan yang efektif untuk disiplin positif? Baik Bapak Ibu semuanya, siapa yang mau mengutarakan posisi kontrol yang mana yang paling efektif? Cenah Bapak Ibu, siapa? Pak Dian? Boleh. Mic-nya pun terbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya selaku wali kelas 5 mungkin ya, dari berbagai kasus yang sering dialami di kelas 5, mungkin yang paling efektif itu adalah posisi pemantau atau manajer. Nah, karena menurut saya untuk posisi pemantau diharapkan anak itu mempunyai rasa tanggung jawab sendiri, di mana mereka tahu letak kesalahan dan apa yang akan mereka lakukan untuk selanjutnya. Jadi kita bimbing mereka untuk mengetahui apa kesalahannya dan apa yang akan mereka harus lakukan ke depannya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dian. Ada lagi? Mungkin dari ibu-ibunya? Sama? Pemantau. Ibu Iis duduk di kelas 2 kan ya? Bagaimana posisi pemantau? Apa penghukum?
Lebih tepat posisi pemantau sih ya, karena Iya. kalau di pemantau itu lebih menghargai siswa. Di sana kita memberikan kesempatan kepada siswa mereka untuk mengetahui kesalahan apa yang telah mereka perbuat. Benar. Terus memberi kesempatan siswa menanyakan kepada siswa hal apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat. Jadi kita menghargai, memberikan penghargaan kepada mereka untuk mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan, kesalahan yang telah mereka lakukan, dan memberi kesempatan kepada anak itu untuk apa nih perbaikan yang akan kalian lakukan ke depannya yang bisa anak itu lakukan. Iya, siap. Alhamdulillah, wasyukurillah. Teman-teman semuanya sudah banyak memahami ya, banyak mengerti. Seperti Anita juga dalam pendidikan guru penggerak ini, oh ternyata posisi ini kurang tepat, oh ternyata posisi ini kurang tepat ya. Dan yang paling ideal itu, paling bagus itu adalah posisi pemantau ya. Lebih bagusnya sih di-combine, kita itu bisa memerankan teman boleh, pemantau boleh, manajer pun mungkin kalau untuk kelas 6 lebih ke manajer ya, dituntut lebih kedewasaan tanggung jawabnya kelas 6 lebih gitu daripada kelas yang lain. Nah yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Ini adalah langkah-langkah yang harus kita laluinya gitu ketika kita menghadapi suatu masalah dengan murid gitu. Kita memerankan peran yang tadi yang 5 itu, antar penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, temankah, pemantau atau manajer gitu ya. Nah di sini segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu semuanya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah ini kata-kata yang kita lontarkan dalam dialog berdiskusi bersama murid. Ketika kita menstabilkan identitas, melakukan langkah menstabilkan identitas ya. Yang pertama adalah si anaknya distabilkan dulu ketika ada masalah teh. Misalnya contoh tadi, kasus yang tadi itu ketika ada anak yang terlambat datang ke sekolah itu bukan dihadip, dicetekan gitu ya, bukan juga ataupun ya itulah intinya harus distabilkan identitasnya dulu, ditanya dengan baik-baik ya. Dan yang kedua adalah tahap kedua setelah menstabilkan identitas adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya dialognya, kata-kata yang keluar dari kita itu adalah seperti ini biasanya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Dan juga apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita tanyakan, kita dialog dari hati ke hati ya. Kamu pasti punya alasan kesiangan. Dan pasti saya 100%, 100% nggak ada anak niat yang memang mau datang ke sekolah terlambat ya. Pasti pengennya mah awal waktu atau tepat waktu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contoh kita sebagai guru untuk menanyakan di tahap menanyakan keyakinan ini seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah ini posisi pemantau tadi ya. Tadi ada itu. Lalu yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa. Biasanya di tahap menanyakan keyakinan ini dialognya akan terlontarkan seperti itu. Gini dulu ya. Jadi ini klik 2 kali. Oh iya, cus. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu semuanya ya. Tadi Anita langsung menjelaskan di diagram. Nah sekarang ada deskripsinya. Segitiga restitusi adalah program disiplin positif yang dikembangkan untuk membantu murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Program ini dilakukan melalui dialog antara guru dan murid dengan menggunakan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Oh iya Bapak Ibu sekalian, ini 3 langkah ini tidak boleh kebalik ya. Yang pertama jadi menyandarkan dulu keyakinan. Tidak boleh ya, harus dari menstabilkan identitas, harus sesuai runtutannya. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu guru membantu murid memahami bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar ya. Jadi kita memanusiakan manusia. Apapun yang dilakukan kesalahan itu adalah wajar, boleh. Ibu juga dulu seperti itu, bapak juga dulu seperti itu, ke anak tuh utarakan seperti itu ya. Dan juga guru menggeser identitas murid dari gagal menjadi sukses dengan memberikan pertanyaan yang positif.
Jadi si anaknya jangan dibikin down oleh kata-kata kita itu. Intinya harus positif. Lalu kedua adalah validasi tindakan yang salah. Guru memahami bahwa setiap perilaku memiliki tujuan tertentu. Guru juga mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Kebutuhan murid yang tadi, yang kebutuhan dasar tadi, yang kasih sayang, ya, yang survival itu semua. Iya, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan ya, benar. Lalu yang terakhir adalah guru membantu murid mempelajari cara baru yang lebih efektif untuk mencapai tujuannya. Gitu. Jadi guru membantu murid bagaimana sih untuk bisa mencapainya. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru mengaitkan keyakinan murid dengan tindakannya yang salah. Tindakan anak ini, tindakan kamu ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Taros diri kita si anaknya dengan sadar, oh iya saya sudah menyalahi dari keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Lalu guru membantu murid memahami nilai-nilai dan keyakinan yang telah disepakati bersama, ya, sampai anaknya merasa sadar. Dan guru membantu murid membayangkan diri mereka menjadi orang yang seperti apa yang mereka ingin tuju, ya, Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya ini pengalaman, ini restitusi ini Anita dapatkan di pendidikan guru penggerak. Kalau dulu-dulu mungkin kita pernah menjalani ini, tapi kita tidak tahu bahwa ini tuh adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Kemarin ada itu ya, ada pengalaman yang benar-benar real di sini. Penerapan restitusi perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang disepakati. Dan yang kedua, membutuhkan kesediaan dari pihak yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah harus relevan dengan masalah yang ada. Yang keempat, membutuhkan usaha dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, guru perlu menyisihkan waktu untuk membantu murid. Itu adalah penerapan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian akan menonton sebuah tayangan Anita dengan murid kelas 6 dengan Ahmad. Ceritanya jadi Ahmad gitu ya. Tidak mengikuti pembiasaan sholat duha. Dan biasa ibu guru agama aja sholat duha ya, pembiasaan yang dilakukan. Nah, di video ini, di tayangan ini, Anita dengan Ahmad dengan Yasan itu sedang memainkan peran bagaimana proses segitiga restitusi ini seharusnya seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu semuanya ya. Ini adalah skripnya, skenario-nya. Mangga dimulai nanya. Mangga tonton Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ini Ahmad, silakan masuk Ahmad. Ya, silakan dulu. Iya Ahmad, tadi ibu melihat kamu tidak ikut pembiasaan sholat duha dan memilih untuk ke kantin. Kenapa kamu tidak mengikuti pembiasaan sholat duha hari ini Ahmad? Saya kesiangan bu, saya belum sarapan. Kamu lapar. Kenapa kamu belum sarapan di rumah tadi aku? Saya terlambat bu, saya terlambat di sekolah. Tidak mengapa, kamu merasa seperti itu ya Ahmad. Semua orang juga pernah mengalami hal yang sama dengan kamu. Yang penting sekarang adalah kita belajar dari setiap pengalaman, kita melihatnya menjadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Iya, kenapa kamu sampai bangun kesiangan tadi pagi Ahmad? Saya tidur jam 11. Masya Allah, kenapa kamu sampai tidur jam 11? Apa yang kamu lakukan Ahmad? Ngerjain tugas, iya. Kamu boleh biar belajar ya, itu sangat bagus ya Ahmad ya. Tetapi kamu juga harus bisa membagi waktu antara belajar dengan istirahat. Jangan sampai kamu lupa dengan kesehatan kamu ya. Seperti tadi kamu merasa lapar kan ya, karena belum sarapan ya. Jadi kamu juga jangan sampai melupakan kewajiban kamu yang lain. Contohnya kamu tidak mengikuti kebiasaan sholat duha kan hari ini. Harusnya kamu bisa memikirkan cara yang lebih bijak lagi. Misalnya, ketika kamu kesiangan dan tidak sempat untuk bersarapan, ya, kamu nanti boleh membawa bekal ke sekolah, ya, karena sehingga nanti di sekolah kamu bisa memakan sarapannya dan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran di sekolah. Iya, bagus ya. Nah, sekarang Ahmad, ya ibu mau nanya.
Jika menurut Ahmad, perbuatan yang Ahmad lakukan tadi itu, apakah perbuatannya sudah benar? Kenapa tidak? Iya, ya. Menurut kamu, keyakinan mana yang ingin kamu lakukan? Ingin apa kamu? Iya, tidak ingin terlambat lagi, tidak ingin bolos lagi. Iya, bagus ya. Benar sekali Ahmad. Pembiasaan sholat duha itu adalah baik untuk kita ya. Membiasakan kita mendekatkan diri kepada Allah dan juga memulai hari dengan berkah. Itu benar ya. Jadi kamu ingin menjadi orang seperti Ahmad. Seperti apa Ahmad? Apakah kamu ingin menjadi siswa yang taat dan baik dan bisa diandalkan, yang selalu bisa berusaha melakukan yang terbaik? Iya, bagus ya. Alhamdulillah jika kamu sudah memahami ini semua ya. Ibu yakin kamu bisa melakukannya. Mulai Jumat depan kita coba fokus lagi ya untuk melakukan kebiasaan sholat duha. Boleh? Bagaimana menurut kamu? Iya, alhamdulillah kamu sudah paham ya, kamu sudah mengetahuinya. Sudah selesai. Sekarang kamu boleh silakan kembali ke kelas kamu lagi ya. Ya, waalaikumsalam. Kasus Ya baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah menyaksikan tayangan yang barusan praktik baik segitiga restitusi yang Anita lakukan dengan anak? Bagaimana posisi? Jangan melihat ini dulu, ini Anita bertanya dulu, jadi ini dulu. Bagaimana tadi? Apakah kita bisa seperti itu ketika anak tidak memenuhi atau tidak memenuhi peraturan atau keyakinan sudah dilakukan, ternyata kita tuh jangan emosi, itu namanya aduh harus lemah lembut Bapak ya, harus penuh kesabaran, harus ditanyakan alasannya dulu, jangan menghakimi ya, apalagi menghukum ya. Baik untuk refleksi dan umpan balik, setelah pembelajaran ini saya akhirnya memahami bahwa setelah pembelajaran ini akhirnya saya mampu bahwa ya, semua pertanyaan ini adakah di antara Bapak Ibu yang ingin mengutarakan umpan baliknya ataupun yang mempunyai pengalaman pribadi atau bagaimana, silakan. Bu Sofi ada? Mangga, silakan Bu Sofi. Baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sekali. Saya sangat senang dengan Bu Anita mengikuti CGP ini. Ternyata banyak hal-hal yang sering kita lakukan, tapi kita tidak tahu apa itu. Contohnya seperti dia tidak disadari dengan istilah-istilahnya. Terus setelah Bu Anita mempraktekkan pendidikannya, sekarang sedang menghadapi pendidikan GP ya, guru penggerak. Kemarin saja pengalaman terbaru kelas 6, ada hal yang mungkin itu bisa dikatakan seolah-olah masalah yang sangat sensitif ya. Terjadinya pembulian anak kelas 6, kebetulan anak didik saya kelas 6 yang membuli anak kelas 5. Alhamdulillah pada waktu itu ke tempat kejadiannya ada Bu Anita, jadi tahu. Beliau ternyata mempraktekkan restitusi ini ya. Awalnya saya tidak tahu apa yang beliau lakukan, itu bertahap seperti itu, tidak tahu apa ini namanya. Tapi saya juga sama, kebetulan saya dengan Bu Anita itu menjadi guru konseling tambahannya, tugas tambahannya konseling. Pada waktu itu beliau juga memecahkan masalah sampai berakhir dengan damai karena dilibatkan orang tua. Ada orang tua si korban, orang tua anak yang dibully datang ke sekolah pada hari berikutnya. Kemudian orang tua tersebut juga
juga alhamdulillahnya tidak dengan emosi gitu ya. Ya mungkin karena Bu Anita juga yang menghadapinya, membicarakannya, memberikan mengkomunikasikannya dengan baik sehingga si orang tua korban tidak emosi. Begitu juga dengan orang tua pelaku. Pada waktu itu hadir orang tua pelakunya juga. Alhamdulillah anak terlihat ada perubahan. Jadi si anak awalnya saya lihat Bu Anita itu memberikan identitas tadi ya, jadi memberitahukan semua itu semua manusia pernah melakukan menstabilkan identitas, bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Kalau kalian melakukan hal itu kenapa, ditanya seperti itu. Terus berurutan sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Sehingga saya lihat perubahan dari anak setelah kejadian itu juga di kelas ada perubahan. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Ya. Mereka juga mengatakan bahwa Bu itu pengalaman yang mungkin tidak akan melupakan katanya. Iya, alhamdulillah. Terus kata saya ditanya, terus nanti bagaimana? Ya, kemarin itu mereka memang mengakui salah ya, telah membuli anak kelas 5. Terus alhamdulillah mereka pun berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi, dan mudah-mudahan memang hal itu tidak terjadi lagi ya, bukan hanya untuk kelas atas ke kelas bawah, dan sebagai contoh ya untuk semuanya juga. Alhamdulillah Bu Anita, mungkin itu pengalaman yang saya alami berdasarkan Bu Anita mengikuti CGP ini ya. Jadi ada satu momen yang sebenarnya kita pun pengen muncrat gitu ya, pengen mencair, tapi kita tahan ya. Apa itu? Orang tua dan orang tua juga dengan dengan orang tuanya lagi, pelaku ya, dengan si pelaku ya. Mereka saling berpelukan. Si anak merasa bersalah, selain merasa bersalah karena diri sendiri kesalahannya, juga dia merasa oh iya kasihan mama saya, jadi saya selalu berharga untuk orang tua saya. Sampai menangis Bapak, ibunya dan anaknya. Berarti itu kan kalau menangis masa pura-pura Bapak ya. Kalau ketawa boleh nggak pura-pura, hahaha ketawa pura. Tapi kalau menangis kayaknya susah ya pura-pura. Sepertinya kita sukses ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Anita. Iya. Alhamdulillah. Mungkin itu tanggapan dari saya. Iya, sebagai ini mah real ya. Iya, nyata ya kemarin ya. Kejadiannya. Lupa di video. Iya, nyata terus Iis lupa di video ya. Lupa didokumentasikan. Ya, lupa didokumentasikan. Iya. Iya, lagi lupa, ibu-ibu semuanya lagi pada ribut ya. Ya. Atau nuhun Bu Sophie atas umpan baliknya yang real ya. Ini sekalian juga setelah hari itu kita belum sempat lagi ketemu sama Bapak ya, atas kesibukan Bapak dan kesibukan kita juga. Bapak laporan juga kami sebagai guru konseling ya, kemarin itu ada kasus seperti itu Bapak, boleh dikatakan sangat krusial karena berhubungan dan bisa dengan alat vital Bapak. Jadi ibunya datang ke sini, iya secara fisik, pembulian secara fisik dan psikis, si anak pun jadi trauma, nggak mau ke sekolah. Alhamdulillah kata Anita teh ya, bagaikan pungguk meninukan bulan atau apa, ini mah boleh dipraktekin langsung gitu Pak. Anita teh gemes, udah Anita praktekin apa yang ilmu Anita dapat dari pendidikan guru penggerak ini. Seperti tadi kan kalau barusan mah kan bermain peran bohongan gitu ya, melihat tes. Kalau yang barusan yang waktu sama Bu Supi mah itu real ya, Jadi kisah nyata. kisah nyata Bapak. Alhamdulillah, syukurlah. Mohon ya, seperti itu. Ada juga sebenarnya, oh gening ternyata aku bisa gitu. Nah, kalau tidak bisa, Bapak Ibu semua juga yang lebih keren, lebih muda, IT-nya lebih pintar, pasti bisa semuanya ya, pasti bisa. Kejadian yang kemarin itu adalah pembelajaran secara tidak langsung Mohon leres bisa Bapak, leres langsung dipraktekin. Aduh leres. Nah, alhamdulillah wa syukurillah. Berapa jam? Kayaknya lebih dari 1 jam ya. Hatur nuhun Bapak Ibu semuanya. Untuk pemaparan diseminasi modul 1.4 budaya positif, Anita sudah selesai sampaikan, paparkan. Semoga yang kita lalui hari ini pembelajarannya
dapat kita ambil ya, dapat kita ambil pembelajarannya dan kita dapat implementasikan kepada anak murid didik kita di dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah wa syukurillah, sebenarnya sih tidak dipinta, itu mah kejadian refleks on the spot ya Bu Sophie, tapi ternyata alhamdulillah Anita bersama Ibu Sophie berkolaborasi ya, menerapkan penerapan segitiga restitusi kepada murid kelas 6 dan kelas 5. Alhamdulillah syukurillah ya. Baik, begitu mungkin Ibu MC ya, Anita sudah selesai memaparkan materinya. Hatur nuhun Bapak KS, dari awal sampai akhir ada, aduh Anita pasti juara. Hatur nuhun Bapak, hatur nuhun juga Bapak Ibu semuanya. Anita cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mungkin ya pemaparan dari Bu Anita tadi sangat sangat luar biasa, membuka pikiran dan mata kita mungkin ya, hal-hal yang tidak kita sadari sebelumnya padahal kita sudah lakukan, akan tetapi kita tidak mengerti apa itu istilahnya gitu. Padahal karena mungkin memang guru penggerak itu ya karena didasari oleh sebetulnya dari dulu juga kurikulum apapun, program pemerintah apapun itu karena sudah ada gitu, cuman setiap tahun demi tahun mungkin terus dirubah demi kehidupan bangsa Indonesia yang lebih maju, melihat lagi banyaknya perubahan globalisasi ya, perubahan zaman, jadi negara Indonesia tidak tertinggal gitu ya, seperti itu. Nah mungkin sebelum kita tutup ada kesimpulan, mungkin ya sedikit kesimpulan apa saja sih yang barusan kita pahami gitu, yang harus kita pahami dari mulai kenapa gitu ya, apa perlunya paradigma belajar itu kenapa berubah gitu ya. Yang pertama dari disiplin berbasis hukuman ke disiplin positif, kemudian dari motivasi ekstrinsik ke motivasi intrinsik, kemudian ada juga dari kontrol guru ke pemilikan siswa, kemudian stereotip negatif ke keyakinan positif, dari hukuman sebagai solusi ke restitusi dan perbaikan. Kemudian ada juga motivasi utama yang mendasari perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian karena adanya imbalan dan penghargaan, kemudian menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, udah ya, ada tiga motivasi utama yang perlu. Kemudian ada kesimpulan tentang hukuman, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bertujuan untuk menghukum murid, sedangkan konsekuensi bertujuan untuk mendidik murid. Kemudian restitusi bertujuan untuk membantu murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi berbeda, hukuman dan konsekuensi itu ternyata berbeda, tidak sama. Mungkin kita kebanyakan umumnya hukuman dan konsekuensi itu hampir sama padahal berbeda. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Setiap manusia pasti memiliki tujuan ya untuk bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Apakah siswa kita sudah merasa disayangi oleh kita guru-gurunya atau tidak, dan apakah mereka merasa diterima oleh kita sebagai guru maupun dengan temannya gitu ya. Kemudian ada kebebasan atau freedom. Apakah belajar mereka sudah bebas? Apakah kita memberikan kebebasan gitu dalam memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih gaya belajarnya masing-masing sesuai dengan kurikulum merdeka ini ya.
Kemudian ada kesenangan atau fun. Apakah mereka mendapatkan kesenangan ketika belajar atau mereka datang ke sekolah dengan terpaksa? Seperti itu kan ya. Dengan adanya kurikulum merdeka ini dengan kesenangan ini tentu Ki Hajar Dewantara menginginkan, mungkin tujuan pendidikan nasional menginginkan bahwa siswa senang belajar, siswa senang berproses, karena yang kita nilai adalah prosesnya bukan hasil. Makanya tidak ada ranking ya bagi kita. Untuk pendidikan sekarang tidak ada ranking, lebih menuntut ke kesenangan dan kebebasan mereka. Kemudian yang terakhir penguasaan. Nah, kemudian mungkin itu kesimpulan yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.